Ya, B series minggu keempat, hari kelima. Kita akan bicara tentang exclusion atau pengecualian. Ya, pengecualian. Nah, teman-teman, ya kita tentunya udah biasa ya, waktu kita prospek, ya kita menyampaikan tentang yang namanya manfaat. Ya, ada dua klausul yang sebenarnya mesti kita sampaikan ya teman-teman. Yang pertama klausul benefit atau manfaat ya, entah itu manfaat meninggal, manfaat kecelakaan, sakit kritis, atau manfaat rumah sakit, bayar, dan sebagainya. Nah, kita udah diajarin dan seringkali cerita ini merupakan yang lazim yang kita lakukan ya. Bahkan saking semangatnya ya, ini selalu kita tonjolkan ya. Nah, tetapi jangan lupa teman-teman ya, klausul yang penting juga ini, yaitu klausul exclusion, pengecualian. Nah, teman-teman kita praktek kan banyak ya. Saya sendiri menemukan ya nasabah-nasabah ya. Dia nasabah orang, ya kita ketemu sama kita kan jadi calon nasabah kita ya, kita prospek itu mereka istilahnya sakit hati ya. Kecewa dengan berasuransi ya. Seringkali saya menemukan wah, nggak sesuai dengan janjinya awal-awal ketika datang, katanya begini begini begini, ternyata ya waktu klaim nggak dibayar, waktu ini nggak ini ya, banyak hal ya. Nah, itu sebenarnya saya mensinyalir adanya hal-hal yang tidak disampaikan kepada nasabah. Ya, mungkin aturan itu ada, terutama eksklusi ini ya teman-teman ya, tetapi tidak disampaikan secara seimbang. Ya, kita menyampaikannya harus seimbang teman-teman ya, baik manfaatnya maupun rambu-rambu yang harus dipatuhi ya. Karena kalau kita bicara tentang manfaat saja tanpa mengesampingkan ya exclusion, pengecualian yang harus nasabah ikutin, nah amit-amit klaim, nah itu biasanya nggak dibayar. Nah, ketika nggak dibayar, itulah nasabah bisa jadi anti asuransi atau ya ngumpat dan sebagainya sebenarnya. Nah, penting ya kita untuk menjelaskan namanya term dan kondisi. Oke, nah saya membuat satu pengertian siapa sih exclusion itu ya. Exclusion itu adalah pengecualian berisi segala hal dan resiko yang tidak atau belum ya ditanggung dalam asuransi dan tercantum jelas dalam polis ya, tercantum jelas dalam polis. Artinya ini udah, kalau polis itu bicaranya ini sesuatu yang hitam di atas putih teman-teman ya, jelas banget ya. Nah, eksklusi yang pertama yang bisa kita perhatikan sebagai BE atau BP yang kita menjual polis asuransi, yaitu asuransi yang kaitannya dengan manfaat meninggal atau term life. Ya. Nah, ini teman-teman. Ya, salah satunya adalah yang namanya bunuh diri. Nah, bunuh diri ya, itu nggak di cover. Apalagi kalau teman-teman jualannya syariah. Waduh, nggak bisa banget ya. Nah, terus kemudian vonis hukuman mati dari pengadilan. Nah, ini kaitannya dengan kejahatan ya. Oh, ini bukan meninggal nasabah saya, tapi meninggalnya kenapa? Ya, karena dia mungkin ya melakukan kejahatan lalu dihukum mati di pengadilan. Ya, nggak bisa juga. Nah, atau turut serta dalam tindakan kejahatan, baik aktif maupun tidak. Ya, misalkan teroris, jaringan teroris gitu ya. Mungkin nasabah itu tidak ikut melakukan bom bunuh diri dan sebagainya, kejahatan ya. Tapi dia keciduk karena masuk di jaringan itu terus akhirnya dihukum mati atau apapun ya, itu nggak bisa juga ya teman-teman ya. Nah, ini yang penting juga nih, sengaja dibunuh oleh orang yang berkepentingan dengan uang pertanggungannya. Misalkan contoh ya, kita mengambilkan polis untuk anak ya. Lalu karena ada kebutuhan yang mendesak, anaknya ya istilahnya dalam tanda petik ya dibunuh atau dilakukan secara sengaja ini supaya UP-nya keluar. Nah, itu nggak bisa ya. Makanya kalau di kita di semua asuransi sih sebenarnya ada konsep namanya konsep klien. Ya. Jadi 5 tahun ya, umur 1 sampai 5 itu ada presentasinya teman-teman ya. Ya. Supaya apa sih sebenarnya melindungi ini ya. Dan UP-nya juga untuk anak ya, itu dibatasin. Ya. Itu salah satu kondisi yang mesti harus kita perhatikan ya. Nah, yang nggak bisa juga ya meninggal karena HIV atau AIDS ya, pada 2 tahun pertama.
Nggak bisa ini ya, perhatiin teman-temannya. Nah, kemudian juga dikecualikan untuk profesi pekerjaan yang berisiko tinggi, teman, seperti instansi militer, pemadam kebakaran, tambangan dan sebagainya. Kecuali mereka ada perjanjian, maksudnya mereka bayar untuk polis itu. Ada polis yang memang bayarnya pasti lebih mahal. Ya. Tapi secara umum kalau kita pakai polis biasa itu nggak bisa. Ya. Ini berkaitan dengan manfaat meninggal. Yang berikutnya, pengecualian berkaitan dengan kecelakaan diri ya, atau DDB ya. Nah, ini teman-teman ya. Pertama, terlibat perkelahian tanding ya. Ya, kecuali dalam rangka membela diri ya. Kita nggak ikutan, kita dikeroyok lalu kita membela diri. Nah, itu masih bisa ya. Tetapi kalau memang kita terlibat ya, yang seringkali dulu itu saya dengar itu Bang Berlan gitu ya, seringkali ya dari sebelah sama sebelah itu berantem sampai meninggal dan sebagainya ya. Nah, itu kalau terlibat ya nggak bisa. Tindakan kriminal orang yang berkepentingan dengan polis ya, seperti tadi ya, yang tertanggung atau ahli warisnya ya mengajukan melakukan kriminal ya, ini nggak bisa. Nah, kecelakaan pesawat udara dengan jadwal penerbangan yang tidak tetap, artinya gini teman-teman ya, kalau naik pesawat charteran ya itu kan tidak tetap ya, atau gampangnya itu yang nggak ada tiketnya lah teman, nggak resmi ya, itu kalau sampai terjadi kecelakaan itu nggak bisa cover punya ya. Nah, kemudian ulang lagi profesi pekerjaan berisiko tinggi tadi ya, instansi militer, pemadam kebakaran, pertambahan dan sebagainya, kecuali ada perjanjian lain, maksudnya dia bayar preminya untuk itu ya. Nah, kemudian ditambah juga olahraga, hobi berbahaya, ya, balap mobil, arung jeram, daki gunung, ya, tinju gulat, terbang layang, pacuan kuda dan sebagainya. Ya, kecuali memang dia punya asuransi khusus untuk itu bisa. Ya. Kecelakaan yang terjadi sebagai akibat dari sakit jiwa, penyakit yang menyerang sistem saraf ya dan sebagainya ya. Ini belum bisa ya. Ini berkaitan dengan yang namanya ADDB. Ya, penting ya teman-teman ya untuk perhatikan ini ya, walaupun secara detailnya nanti teman-teman bisa lihat di polis ya. Kita memang nggak perlu menghafal ya, tapi paling enggak sekilas kita harus tahu ya. Karena kadang-kala nasabah suka nanya, kalau kita nggak baca polis ya kita nggak tahu nanti. Nah, ini yang paling banyak berkaitan dengan asuransi yang kaitannya dengan HS. Ini lumayan banyak. Dan ini dalam HS yang kita punya, seperti yang kita kemarin sudah cerita ya teman-teman ya, HSC Plus, kemudian HSCP, HSCPX, dan HSCPP yang paling baru ya, itu ada perbaikan-perbaikan ya teman-teman ya. Nah, ini teman-teman ya. Yang pertama, ya, segala perawatan dan pengobatan yang berhubungan dengan pre-existing condition, termasuk komplikasinya. Ya, pre-existing condition itu ya keadaan atau sakit luka sebelum masuk asuransi gitu teman-teman ya. Itu tidak bisa dijamin ya. Terlepas dia merasa telah didiagnosa dokter atau ya belum ada diagnosa, kalau memang itu ada, terus biasanya ketika sakit masuk rumah sakit kan, nah ini penting teman-teman untuk perhatikan ya. Dokter kan suka nanya-nanya nih teman-teman ya. Ya beberapa case kami itu nggak bisa di cover karena ya dalam tanda petik nasabah salah jawab gitu ya teman-teman. Karena apa yang diomongin di situ dicatat sama dokter, dilaporin ke pihak asuransi teman-teman ya. Ada satu case ya, ini teman istri saya itu masuk rumah sakit. Nah, kita seringkali kan ngomong, kalau masuk rumah sakit, tolong ya, kami adalah pihak pertama yang dihubungin. Ya, bukan untuk suatu gila hormat atau bagaimana ya, karena kita akan pesen ya, pesen satu dua kalimat yang sangat penting untuk pengcoveran dari perawatannya gitu loh. Ya. Nah, si nasabah ini karena yang ngerasa, waduh, saya kan kakak saya dokter gitu loh. Jadi nggak usah lah ngubungi Pak Abram, langsung masuk. Begitu masuk, ya
Ditanya, ini sakitnya sudah berapa lama? Dia masuk asuransi baru 2 tahun, teman-teman ya. Terus dia bilang, ini sakitnya udah 4 tahun yang lalu, Dok. Waduh, ya. Padahal 4 tahun yang lalu itu sebenarnya dia nggak pernah perawatan juga enggak. Ya rasa-rasa aja, teman-teman. Kadang-kala kan nasabah suka gitu ya. Oh, ini sudah 4 tahun yang lalu, Dok. Dicatat lah. Nah, begitu dicatat, langsung dilaporin kan ke kalian. Nah, muncullah laporan bahwa ini nggak bisa di-cover karena kena pasal pre-existing condition. Wah, benar kan? Sebelum masuk asuransi ya, itu udah sakit duluan. Wah, baru ngomong sama kita ini. Ya, baru ngomong sama kita, Pak, kenapa sih asuransi saya nggak di-cover? Saya sudah ikut 2 tahun. Nah, saya langsung nebak ini. Ya, Ibu ada ngomong apa sama dokter? Iya, saya keceplos ngomong begini. Ah, benar ya. Itulah pada waktu kita udah ngomong ya teman-teman mesti wanti-wanti ya kepada nasabah terutama yang polisnya baru berumur di atas setahun atau 2 tahun ya itulah gunanya kita sebagai agent asuransi sebagai konsultan ya untuk ini teman-teman ya untuk yang CPX dengan yang terbaru ya semua perawatan pengobatan yang berhubungan dengan penyakit pre-existing condition ini ya termasuk komplikasinya itu diberlakukan masa tunggu 24 bulan, teman-teman, 2 tahun ya, sejak polis berlaku atau pemulihan polis ya, mana yang lebih akhir. Ya. Jadi lebih ini ya, kalau yang ASC plus yang awal ya, ini seumur hidup nggak bisa pre-existing ya. Tapi puji Tuhan ada klausul ya, ya makanya kita jualan yang baru ya, supaya nasabah juga dapat di cover ya. Ini ada saya depannya ada polis juga. Oke. Nah, ya, yang kedua itu penyakit khusus dengan masa tunggu 12 bulan. Ya, penyakit khusus masa tunggu 12 bulan itu ya yang sering kita jelaskan ya, tumor, benjolan dan sebagainya yang intinya penyakit yang nggak muncul secara tiba-tiba, teman-teman ya. Kan ada 2 penyakit ya, penyakit yang masa tunggunya 12 bulan perawatannya dan penyakit yang 30 hari saja. Nah, 30 hari termasuk sebenarnya virus, kena bakteri, ya, termasuk COVID ya. Itu 30 hari udah bisa cover punya. Nah, penyakit kayak tumor, kista dan sebagainya ya, teman-teman bisa baca ya itu 12 bulan mesti dilewatin. Nah, yang penting kita perhatikan juga ada 2 istilah ya dalam asuransi ini. Ada namanya masa tunggu, ada namanya masa eliminasi. Nah, eliminasi. Kalau masa tunggu, gampangnya nih, saya sederhanakan ya, gampangnya masa tunggu itu seperti kita menunggu, teman-teman ya. Kita nunggu di dokter gitu, nunggu ya. Ketika jamnya udah lewat masa tunggu, ya masa tunggunya udah ini, kita masuk, ya. Kita dilayani, ya sama ya di asuransi ini masa tunggu, ya 12 bulan. Jadi lewatin 12 bulan, nanti perawatannya bisa di cover. Tetapi kalau eliminasi, ya eliminasi itu kaitannya dengan kondisi kritis ya sebenarnya. Kalau untuk yang sekarang ya PCCA ya ada masa eliminasi 80 hari ya untuk cancer dan yang ya. Itu ya makanya kita ngomong di bulan keempat, ya amit-amit nggak ada panas nggak ada hujan ya. Nasabah didiagnosa dokter kena penyakit bla 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 ya. Ini keluar nih asuransinya sakit kritisnya CI-nya. Nah itu kalau masa eliminasi berarti dalam masa itu ya nasabah nggak boleh sakit nggak boleh ngeklaim ya berkaitan dengan penyakit sakit kritis itu. Kenapa? Kalau begitu ngeklaim ya atau begitu terdiagnosa di masa itu untuk selanjutnya ya seumur hidup itu nggak bisa di cover punya ya itu tereliminate nah, sudah tereliminasi nggak bisa punya ya. Kalau masa tunggu lewat masa tunggu masih bisa di cover, tapi dalam masa eliminasi ya itu nggak boleh ngeklaim dan sebagainya, karena itu ke bawah seumur hidup teman-teman. Paham ya bedanya masa tunggu dan masa eliminasi? Oke. Nah berikutnya ya, yang dikecualikan juga ini untuk HS yang lama ya itu transplantasi organ ya itu nggak di cover punya. Ya. Tetapi yang baru ya ASCPX itu kan ada di dalam plan-nya ya, bisa ya teman-teman. Makanya saya warnai biru ya. Kemudian nah, semua alat penunjang, alat bantu buatan atau bahan sintetis ini di AS yang lama itu nggak punya
ya nggak bisa cover. Tapi yang baru bisa ya. Nah, alat medis tahan lama, ya alat bantu dan sebagainya itu ada. Ya. Nah, perawatan pengobatan tradisional dan alternatif di luar ilmu kedokteran. Nah, ini yang lama nggak bisa punya. Ya. Tetapi yang baru ada kan TCM ya, tentunya yang terdaftar di BPOM ya, teman-teman ya. Dan itu berkaitan dengan perawatan, rawat inapnya. Ya. Nggak boleh sekedar saya pengen ini aja lah, kayaknya badan nggak enak, saya pengen akupunktur aja. Ya. Maunya sendiri nggak bisa ya. Harus kaitannya dengan rawat inapnya. Nah, gangguan kejiwaan dan saraf ini yang lama nggak bisa punya ya. Kalau yang HCPP kan ada ya. Nah, itu pun juga tetap kaitannya dengan perawatan yang ada ya, bukan karena stres, karena pandemi nggak ada kerjaan, saya perlu ya konsultasi dan psikiater ya nggak bisa itu ya. Harus kaitannya dengan rawat inap. Nah, kemudian pengecualian berikutnya yaitu berkaitan ya segala perawatan yang berhubungan dengan infertilitas ya, termasuk inseminasi buatan, bayi tabung ya, pengembalian kesuburan, ya, impotensi, semua terapi hormon ya, termasuk sindrom premenopause ya, itu nggak bisa punya ya, itu dikecualikan. Kemudian yang berikutnya itu perawatan pengobatan ya, itu obesitas ya, kegemukan wah, atau sebaliknya ya, yang gemuk dikurusin, yang kurus digemukin, nah itu nggak bisa perawatan gitu ya. Perawatan pengobatan berkaitan kosmetik ya, bedah plastik ya, kecuali karena kecelakaan ya, rekonstruksi wajah karena kecelakaan itu masih bisa. Tapi kalau misalkan mau nambahin nih hidungnya biar panjang dikit, dahinya biar ini, nah itu nggak bisa ya. Pemeriksaan fisik berkala MCO ya, itu juga nggak bisa ya. Kenapa ya? Ada kan orang yang pengen, saya pengen tiap tahun tuh MCO ya, kecuali kalau platinum ada nasabah platinum ada jatahnya teman-teman ya. Ya. Kalau sekedar kita mau aja nggak bisa ya, harus kaitannya dengan sakitnya, perawatan sakitnya. Perawatan pengobatan berkaitan dengan hernia. Ya, hernia kurang dari 10 tahun nggak bisa punya. Ya. Atau kelainan bawaan, cacat bawaan, itu nggak bisa, termasuk pre-existing sebenarnya. Nah, kelainan refraksi mata itu juga nggak bisa teman-teman ya. Sunat, sunat kecuali karena infeksi boleh ya. Tetapi kalau sunat, ya saya pengen sunat, sebagaimana ini kan tuntutan agama saya mesti bersunat. Nah begitu ya itu nggak bisa punya ya perawatannya, bayar sendiri maksudnya kalau mau. HIV/AIDS dan penyakit menular seksual ini nggak di cover juga. Nah seringkali kalau kita ini ya nemenin nasabah atau kita sendiri ngalamin ya klaim ya, ada kan ya biaya non medis yang nggak di cover. Nah itu ternyata memang di sini memang nggak bisa punya ya, misalkan apa non medis ya, tisu apalah yang nggak kaitannya dengan medis langsung ya, kecuali via admin kan di cover ya. Vitamin tanpa rekomendasi dokter ya, tanpa indikasi medis ini juga tidak di cover ya, makanya di excess claim ya, walaupun mungkin puluhan ribu atau ratusan ribu, kadang-kala vitamin ini nggak bisa ya, nggak di covernya ya, termasuk di dalamnya food supplement ya, itu juga nggak bisa punya. Imunisasi juga nggak bisa teman-teman ya, kecuali plannya SPP ya, ada imunisasi tapi tetap ngacu sama ininya dokter ya, bukan imunisasi virus ya, ini ya virus COVID ya, beda ya. KB ya, keluarga bencana, pasang apa spiral dan sebagainya ya, pokoknya kaitan dengan keluarga bencana itu bukan penyakit yang di cover. Perawatan atau pengobatan akibat perang ya, bunuh diri atau tindakan kejahatan ini juga nggak bisa punya teman-teman ya. Ya, perang, bunuh diri, tindak kejahatan. Nah, termasuk di dalamnya juga perawatan pengobatan karena hobi berisiko tinggi ya. Hobi berisiko tinggi ya, balap mobil yang tadi saya sebutin ya, terjun payung dan sebagainya ya, yang kaitannya resiko ya. Pengobatan berhubungan dengan penerbangan tidak resmi ya, itu juga nggak di cover. Tidak resmi artinya nggak ada tiketnya teman-teman ya, tidak ada jalur penerbangannya tetap ya, misalkan charter pesawat. Nah itu
rawat jalan bukan karena kecelakaan. Nah, ini penting loh teman-teman disampaikan ya. Kemarin kan emang Alien kasih ya kebijakan untuk rawat jalan karena COVID. Ya itu sifatnya kebijakan. Tapi di Polis sebenarnya rawat jalan nggak karena kecelakaan nggak boleh, nggak bisa. Ya, jadi makanya ada nasabah saya yang di cover ya. Ada yang enggak juga, yang enggak marah-marah juga. Oh, kok nggak di cover gini ya. Ya, kita ngomong berdasarkan Polis. Sebenarnya itu bukan aturan atau kewajiban Allianz karena di Polis punya rawat jalan itu ya bisa di cover kalau karena kecelakaan kok C ya, tapi kok kan karena COVID ya. Ya kemarin itu sifatnya adalah kebijakan dan kebijakan itu ada plafonnya, begitu plafonnya habis ya nggak bisa cover punya ya walaupun nasabah agak sewot ya tetap kita teman-teman ya jelaskan standarnya sesuai dengan Polis. Nah, semua pengobatan perawatan gigi dan komplikasinya ya bisa ya teman-teman ya, pengobatan untuk perawatan gigi, ya, kecantikan dan sebagainya, kecuali memang karena kecelakaan ya, kecelakaan nabrak nyosor lalu terjadi giginya habis atau pataran dan sebagainya ya itu bisa diobatin ya. Tetapi kalau untuk kecantikan itu belum bisa. Semua pengobatan perawatan ya karena kehamilan atau melahirkan ya itu nggak bisa ya teman-teman. Suka nanya ya ini untuk kelahiran bisa enggak ya, kecuali you punya atau nasabah beli program ya, kalian kan punya ya teman-teman ya asuransi untuk melahirkan ya, kecuali diambil itu bisa ya. Tapi kalau standarnya HSCP atau SCP sampai yang terbaru SCPP ya nggak bisa punya ya perawatan karena kehamilan dan melahirkan, karena sebenarnya kehamilan dan melahirkan itu bukan penyakit ya teman-teman ya, itu emang disengaja dari suami ataupun istrinya, sengaja emang. Kemudian yang berikutnya semua ya misalkan sudah di cover BPJS atau asuransi lain ya, askes lain ya, asuransi dari pemerintah, jam sostek dan sebagainya, itu nggak bisa di cover ya, nggak bisa klaim ke sini teman-teman ya, itu udah jelas juga ya. Kadang-kala nasabah kan maunya untung ya, tetapi tetap nggak bisa loh ya. Ya, pagi teman-teman. Ini ya teman-teman saya tambahkan tentang term life ya, tentang term life yang akibat bunuh diri ya teman-teman. Itu masa tunggunya 2 tahun ya teman-teman, bisa baca di sini ada pasal 4 tentang pengecualian untuk UP jiwa ya teman-teman. Apabila si nasabah melakukan tindakan bunuh diri, maka masa tunggunya itu 2 tahun ya teman-teman. Untuk tindakan bunuh diri, AIDS itu khusus term life itu masa tunggunya 2 tahun. Nah kemudian ini ada ya teman-teman dikatakan di pasal 19 ini tentang pengecualian bahwa kalau yang term yang bukan term life ya itu masa tunggunya untuk tindakan bunuh diri 1 tahun seperti itu ya teman-teman. Jadi ini udah jelas ya tertulis ya teman-teman yang tadi disampaikan oleh Pak Abram. Dan berikutnya adalah kalau tentang AIDS, HIV ya teman-teman pernah jelaskan tentunya ya bila si nasabah kita tawarkan HSCP atau HSCPX itu dapat tapi secara terbatas ya teman-teman, kisaran 25 juta ya. Nah kemudian kalau rawat jalan, gigi, melahirkan bisa di cover kalau si nasabahnya itu ambil ya teman-teman manfaat itu. Artinya kalau HCPP memang kan ada itunya ya, ada bagiannya. Kalau si nasabah tersebut ambil bagian ini, ya baru bisa di cover. Kalau enggak, ya enggak bisa ya teman-teman. Itu pengecualian yang perlu ditambahkan tentang rawat jalan. Itu sih teman-teman. Ya, jadi apa yang kami sampaikan ini sifatnya karena cepat ya teman-teman ya, waktunya juga terbatas. Ya, kami hanya menyinggung beberapa aja ya. Kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya ya, itu bisa langsung buka di Polis. Ya. Polis pribadi, Polis anak, semuanya ada ya. Itu jelas banget ya. Jadi tujuannya sebenarnya pagi ini kita hanya menyampaikan ini supaya teman-teman itu sebagai agent to aware bahwa ini perlu disampaikan ke nasabah. Jangan sampai karena kita nggak sampaikan ini ya,
maka nasabah ngeklaim ya, lalu nggak di-cover, nggak dibayar, nah nyalain kita ya, karena kita tidak memberikan informasi secara seimbang ya. Nah, kemudian teman-teman kan teman-teman pasti melakukan ya di BP1, BP2 ya, ketika 10 LPS yang langkah ke-8 jurus 3.000 ya, teman-teman kan udah diajarkan ya, setiap harinya ada 3.000 aplikasi yang diberikan, di-apply kepada Allianz, bla 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 kan ya. Terus untuk itu boleh ya Pak, kami review kesehatannya. Teman-teman sangat-sangat diharapkan untuk declare apapun yang Calnas itu alami. Bahkan kami pun melahirkan aja, kita tulis ya teman-teman, melahirkannya gimana, sesar atau gimana, kenapa sesar, ada kendala apa gitu, kita tulis ya. Oh gitu pernah terjadi pecah air ketuban, pendarahan, terus ditangani oleh dokter siapa, itu ditulis detail aja teman-teman. Nah, apalagi kalau yang udah punya riwayat ya, kenapa? Karena kita akan sampaikan bahwa ini kami akan coba bantu ya dengan maksimal, kita katakan dengan kami usahakan sebaik-baiknya, nanti kita sampaikan, bersyukur kalau diterima segala gitu-gitu kan ya teman-teman. Nah, penekanan yang ingin saya sampaikan adalah teman-teman jangan takut. Waduh, udah capek-capek cari nasabah, terus ditolak gitu. Justru teman-teman bersyukur kalau teman-teman bisa detail gitu, nanyakan review kesehatannya, jangan sampai nanti mereka malah kecewa ya sama kita dan malah ya seperti yang tadi Pak Abraham katakan malah mengecap, oh asuransi nggak bagus gitu kan ya. Nah, namun teman-teman di sisi baiknya adalah ketika kita berani mendeklar kesehatan, review kesehatannya nasabah, nasabah malah ketakutan loh teman-teman. Bukan takut yang dalam arti ini ya, mereka justru aware gitu, gawat nih, kalau gue sakit gimana ya gitu. Nah saya pun digituin teman-teman waktu sama Pak Richard ya, Pak Richard menyampaikan detail banget sehingga kita juga ketularan nih kalau misalnya nyampein ke nasabah, item-item dijelaskan, terus declare tentang kesehatan kita juga declarekan, karena Pak Richard pun memperlakukan itu pada saya pribadi ya waktu itu yang di prospek pertama kan saya ya. Nah seperti itu teman-teman, namun teman-teman perlu dijelaskan juga kalau kami jelaskan sebelum kan udah pembuatan ilustrasi ya, kita jelaskan ada masa tunggu dan segala-galanya itu sisi positifnya ya teman-teman, nasabah malah bisa ambil keputusan cepat loh. Karena apa? Karena kami jelaskan justru Ci, Ko, Bu ya semua Mbak gitu, kalau misalkan cepat untuk bisa ambil keputusan, ambil polis ini lebih bagus karena mempercepat masa tunggunya lewat gitu. Tapi kalau berlama-lama masa tunggunya juga jadi berlama-lama. Nah ini yang saya alami ya teman-teman. Justru ketika kita ngomong kayak gitu, nasabah aware banget. Oh gitu ya. Iya, semua segala sesuatu ada syarat dan ketentuannya. Tapi seperti yang Pak Abraham seringkali ngomong ya, sekecil silakan Pak. Apapun klaim pasti dibayarkan sebesar apapun. Jadi teman-teman ya, prinsipnya di Allianz ataupun di asuransi manapun sebenarnya, sebesar apapun klaimnya, ya, mau miliaran, puluhan miliar ya, itu kalau klaimnya itu sesuai dengan ketentuan polis pasti dibayar. Sebaliknya sekecil apapun ya, puluhan atau mungkin belasan juta ya, yang mungkin kecil ya, itu pun kalau tidak sesuai dengan ketentuan polis ya, Allianz atau asuransi yang lain nggak akan bayar. Ya. Jadi bukan gede atau kecilnya, tetapi sesuai ketentuan polis. Ya. Yang jadi patokannya ketentuan polis. Jadi sekali lagi, kalau ada nasabah, misalkan sudah ada riwayat, tolong teman-teman declare. Ya. Kenapa di-declare? Tujuannya supaya keputusan Allianz itu fair gitu loh. Jangan sampai hanya sekedar lolos, issued, nah ternyata ngeklaim nggak bisa. Nah itu kita sebagai agent pasti dimaki-maki 7 turunannya itu ya, sama nasabahnya. Waduh jangan ikut ini, jangan ini, kita di blacklist nanti ya. Karena ngejelasinnya tidak detail. Tapi kalau kita detail, kita declare dan keputusan Allianz sudah terima, baik standar maupun substandar, nah, itu klaimnya kita udah nyaman teman-temannya. Kita enak makan juga enak tidur sebagai agent ya. Nah, dengan demikian ketika kita berkata seperti itu ya teman-teman, nasabah akan cepat malah ambil keputusan, oke deh saya bersedia untuk ikut asuransi. Seperti itu teman-teman. Thank you, Tuhan berkati. Ya, terima kasih buat waktunya dan sekaligus kami pamit ya teman-teman ya. Ini adalah
hari kelima dari kami bisa sharing ya, kiranya apa yang kita sharingkan itu boleh membantu teman-teman ya untuk lebih menjelaskan polis dengan lebih bersemangat dan closing semakin banyak ya. Thank you. Saya kembalikan kepada Rolis.